Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jamaah, Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat, hari ini Rabu tanggal 4, betul ya? Tanggal 4 Maret tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mohon keikhlasan untuk membaca suratul Fatihah. Ada dua orang yang perlu kami ungkapkan di sini supaya kita doakan. Pertama, Profesor Dr. Nabilah Lubis. Beliau ini orang tua dari Ustadz Sobri Lubis, Ketua FPI, juga orang tua dari Profesor Amani Lubis, Rektor UIN yang sebelum sekarang, dan juga orang tua dari Bu Sri Lubis, dan juga orang tua dari Pak Umar Lubis, wafat di Mesir 4 hari yang lalu dibawa pulang, dimakamkan di Ciseeng, pesantrennya Pak Sobri Lubis. Semalam mestinya saya ke sana, tapi tampaknya nggak cukup waktu karena saya terawihnya di Geraha Bintaro, sehingga sudah letih banget kalau harus mengejar, nggak memungkinkan. Mudah-mudahan beliau wafat membawa iman dan Islam, dan insya Allah min ahlil jannah. Beliau sangat baik, sangat besar peranannya terhadap keilmuan di Indonesia. Yang pertama itu. Yang kedua, ada warga kampung kami di Magelang sana, namanya Pak Tolib. Ini purnawirawan TNI yang wafat dalam usia 70 tahun. Mudah-mudahan beliau wafat husnul khotimah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan sampai pada 37 bait yang ke-37. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Mari ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'a ila Allahi fa'al mustamsikuna bihablin ghairi munfasimin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmi
ala karami maulaya sholli maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfam minal bahri aw rashfam minad diyami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bait-bait yang kita baca agak familiar karena kita sering ini yang huwal habibul ladzi ini sering kita baca. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muhtahimi. Dialah Rasulullah adalah kekasih Allah yang diharap syafaatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti dari kiamat ya. Dari setiap ketakutan dan bahaya yang datang menyergap. Jadi huru-hara hari kiamat itu luar biasa. Karenanya kita mengharap mudah-mudahan syafaatnya kita dapat peroleh. Da'a ilallahi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabi hablin ghairi munfasimi. Dia Rasulullah mengajak kepada agama Allah yang lurus, maka ikutilah atau maka mengikutinya. Mengikuti agama Rasulullah, mengikuti agama Islam berarti berpegang pada tali yang tidak terputus. Jadi kita ini insya Allah istiqomah dalam beragama Islam dan jangan sampai meninggal kecuali tetap masih beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat selalu dibaca sama khatib. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan sampai meninggal kecuali tetap beragama Islam. Jangan sampai murtad, jangan sampai ragu, jangan sampai pindah agama. Ya, jadi kita dipesan betul oleh ayat Al-Quran supaya istiqomah dalam memegang teguh ajaran agama Islam. Ya, sanggup ya Bapak? Ya, sanggup untuk jangan meninggal kecuali tetap beragama Islam. Jadi insya Allah. Lalu bait berikutnya faqon nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karomin. Dia Rasulullah adalah mengungguli para nabi dalam rupa dan budi pekerti. Rasulullah itu ganteng, Pak. Jadi Rasulullah itu mirip Sayyidina Ali. Hidungnya mancung. Bibirnya seperti huruf mim, indah. Ya. Terus raut mukanya putih tapi kemerah-merahan. Jadi musyarabun bil ahmar gitu ya. Kemudian Rasulullah itu kalau duduk bersama orang-orang tampak paling tinggi dan lain-lain lah. Pokoknya Rasulullah itu fisiknya juga bagus, apalagi budi pekertinya yang paling bagus. Budi pekertinya ini banyak orang-orang yang tertarik kepada Islam karena akhlak beliau. Ya, itu waktu di Taif. Waduh, ini peristiwa nanti mungkin ada nih, bait-bait ini pasti ada. Entah yang mana, mungkin apa Ramadan tahun ini atau Ramadan tahun depan. Itu peristiwa yang sangat mengharu biru karena beliau luar biasa penderitaan waktu di Taif ya. Di Taif waktu berdakwah
disambut dengan lemparan batu oleh anak-anak dan tokoh-tokoh di situ, bahkan kemudian berdarah-darah. Beliau hanya ditemani oleh Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah, ya, yang menemani, dan tidak ada yang merespon baik. Lalu doa yang selama ini suka dipopulerkan oleh Kiai Zainuddin MZ waktu itu, doanya itu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hanya itu yang populer, padahal ada doa yang selama ini sedang saya hafalkan itu. Doa ketika Rasulullah ada di mana? Di Thaif, dan suasananya sangat mengenaskan karena berlumuran darah. Lalu sempat berhenti di istirahat di bawah pohon kurma. Lalu beliau mengatakan dalam doanya begini. Ini doa yang kemarin dibaca juga oleh Profesor Quraish Shihab waktu Maulid Nabi di Baitul Quran. Beliau sampai nangis, ya. Tentu karena ingat, ya, peristiwa yang sedang beliau alami di Thaif itu. Ini ceritanya Rasulullah diintimidasi, disiksa dan segala macam, segala rupa di Makkah. Lalu ingin mendakwahkan agama ini di tempat yang agak jauh namanya Thaif. Di tempat yang agak jauh namanya Thaif, berharap karena di sana ada orang sebagian yang kenal gitu ya, suku-suku tertentu bisa menerima, merespon dengan baik. Tapi apa yang terjadi luar biasa, ya, sikap tokoh-tokoh di situ termasuk anak-anak muda menghadang, dan akhirnya ditimbukin batu luar biasa. Itu akhirnya apa Rasulullah dalam doanya itu doa yang diungkap Rasulullah ini tampaknya ya hanya sekali-kalinya beliau berdoa dalam suasana itu. Apa kalimatnya? Allahumma, ya, ya Allah, inni ilaika ashku. Allahumma inni ilaika ashku. Ya Allah, sungguh saya hanya kepada Engkau mengadu. Tentang apa? Dha'fa quwwati, mengenai kelemahan kekuatan saya. Wa qillata hilati, dan mengenai minimalnya daya upaya saya. Wa hawani 'alan nas, dan saya mengadukan kepada Engkau tentang penghinaan orang-orang ini kepada saya. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang maha pengasih dari segala yang mengasihi. Lalu beliau mengatakan, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya, ya. Atau Allahumma anta rabbul mustad'afin, ya Allah, Engkaulah Tuhan semua pihak yang lemah. Wa anta rabbi, dan Engkaulah Tuhanku. Ilaman takiluni, ini yang perlu kita renungi itu. Ilaman takiluni, kepada siapa Engkau akan mewakilkan, Engkau akan mempercayai orang itu melindungi aku. Setelah Khadijah wafat, selama ini melindungi, dan juga paman kami yang namanya Abu Thalib juga wafat. Saya tetap disiksa, tetap dibeginikan sama orang-orang di Makkah. Saya berusaha untuk menjauh sedikit ke Thaif, malah seperti ini. Ilaman takiluni, kepada siapa Engkau akan memberikan kepercayaan supaya orang itu melindungi saya setelah semua hilang. Hanya Engkau lah yang bisa melindungi kami. Itu Nabi sampai begitu kalimatnya itu. Ilaman takiluni ila ba'idin, ke satu tempat yang jauh seperti Thaif ini. Ya tajahamuni, yang mana mereka menghinaku dengan seperti ini, menghardikku sampai berdarah-darah. Sepatu beliau pun, sendal beliau berlumuran darah. Ya. Au ila qaribin malak tahu amri, atau ke tempat yang dekat tempat Mekah saya lahir, tetapi Engkau berikan kekuasaan kepada mereka untuk selalu menghinaku, selalu
menyakitiku. Itu dalam suasana seperti itu, doa ini nggak pernah diungkap sama Zainuddin MZ. Yang beliau ungkap cuman Allahumma hdi fa innahum. Ini yang paling penting, doa Rasulullah itu. Terus kepada siapa engkau akan memberikan kepercayaan ini, yang orang itu bisa melindungi aku. Lah kemudian belum selesai doa itu, setelah tadi sampai pada ila qaribin malak tahu amri, itu lalu beliau mengungkapkan dalam doa itu, masih dilanjutkan apa kalimatnya. Setelah itu ungkapan doa itu di ujungnya pokoknya mengadu mengenai betapa hebatnya penderitaan saya ketika itu. Dan waktu itu kemudian ada orang yang mendengar, seorang pembantu karyawan di salah satu kebun, lalu memberikan kurma pada beliau dan sangat bergetar hati mendengar doa Rasulullah seperti ini. Dan ada yang masuk Islam satu orang budak waktu itu. Nah, melihat penderitaan Rasulullah yang luar biasa, sampai disampaikan dalam rangkaian doa berikutnya itu bahwa beliau merasa sangat bergetar lah suasana itu. Nanti pas pada bait yang pas posisi itu, insya Allah nanti kita ungkap. Doanya memang sudah saya hafalkan, sesekali juga saya baca, tapi itu doa munajat ya, munajat Rasulullah ketika dalam suasana sangat menderita di suasana di Taif itu ya. Kalimatnya itu setelah tadi kepada tempat dekat atau kepada tempat jauh, tapi begitu lalu rahmat engkau maha luas dan seterusnya, itu yang nanti kita ungkaplah dalam keterangan bait-bait ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini lebih dari 2 menit ya, sudah 17 menit, biasanya 4 jam karena tadi ada doa untuk almarhum almarhumah. Dan ini kita lagi berusaha untuk menyampaikan satu doa Rasulullah yang menggetarkan hati. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti perjuangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi